Halo, apa kabar semuanya? Apa kalian sehat selalu? Dimanapun kalian berada, di situ ada saya. Mari kita berlanjut dengan kisah alur cerita Naura tentang wanita yang bisa melihat sosok makhluk gaib. Oke, kita dilanjut dulu. Tidak usah lama-lama. Yuk, kita mulai ceritanya. Bertemu dengan Dipo. Naura rasa dengan tutupnya kantin ia tidak dapat bertemu dengan satupun hantu kantin itu. Maka ia urungkan niat dan akan mencari tahu tentang makhluk gaib itu. Besok, Naura melewati koridor yang semakin sepi. Hanya ada 1-2 siswa yang masih berkeliaran hendak pulang, tapi entah kenapa dia tidak begitu meresahkan energi negatif di sekelilingnya. Padahal jelas ia beberapa kali melihat beberapa seliweran makhluk-makhluk gaib di sekitar sekolah. Ada satu di tanaman, satu di depan laboratorium bahasa, dan beberapa tempat lainnya. Naura menoleh ke sampingnya setelah namanya dipanggil. "Iya, kamu kenal saya?" tanya Naura lembut setelah mengetahui salah satu siswa menyapa dan menjajarkan langkah kakinya dengannya. "Kamu pindahan dari Surabaya, itu kan?" "Kenalin, aku Dipo, kelas 11. 6 anak dari Bu Sari laki-laki." Seumuran Naura itu mengulurkan tangannya. "Bu Sari guru bahasa Inggris itu kan?" "Saya Naura." "Salam kenal," ucap Naura sembari membalas tangan siswa yang bernama Dipo. "Kamu kok besok bertemu, belum pulang?" tanya Dipo. Penasaran Dipo, salah satu anggota OSIS di SMA Negeri Sudrajat. Ia siswa yang suka pulang paling akhir karena urusan OSIS. Tadinya sudah mau pulang karena ada yang tertinggal balik lagi. "Kamu sendirian kok belum pulang?" tanya Naura balik. Habis beres-beres ruang OSIS Naura, ini sudah hampir jam 5. Sebaiknya kita segera keluar dari sekolah. Takutnya ada apa-apa. Dipo lebih mempercepat jalannya. Naura hanya mengangguk memahami karena ia sudah mulai banyak melihat makhluk-makhluk tak kasat mata berkeliaran. Sesampingnya di tempat perakit, Naura dan Dipo mengambil motornya masing-masing. Mereka keluar dari area sekolah bersama-sama dan berpisah setelah melewati gerbang. Pagi ini terlihat mendung tapi belum menandakan akan datangnya hujan. Naura berangkat sekolah lebih pagi dari biasanya seperti rencana kemarin. Ia harus menemui hantu-hantu kantin. Entah kenapa ia tidak tega melihat ekspresi sedih hantu-hantu kantin itu. Sebenarnya Naura masih memiliki ketakutan melihat makhluk-makhluk gaib meski sudah terbiasa. Namun hati nuraninya mengatakan harus menolong makhluk gaib yang sedang kesusahan. Sebenarnya bukan yang pertama kalinya Naura berbicara dan menolong makhluk gaib di sekolah lamanya dan di tempat lainnya. Ia beberapa kali memutuskan masalah para hantu. Kayaknya kepagian deh. Naura mematikan mesin motornya di depan gerbang. Tidak lama ia melihat Pak Joni, salah satu satpam sekolah, membukakan gerbang. "Tumben jam segini sudah berangkat, Neng?" "Ini masih jam 6 loh," ucap Pak Joni setelah membuka gerbang. "Hehehe, tidak lihat jam tadi, Pak. Boleh masuk sekarang kan?" tanya Naura. "Tentu boleh dong, kan sudah
Buka gerbangnya, monggo Neng, Pak Joni mempersilahkan. Terima kasih Pak. Naura masuk ke area sekolah dan memarkirkan motornya di tempat biasa ia parkir. Setelah menaruh motor, hal yang pertama ia lakukan adalah berjalan menuju kantin Pak Joko dan Mbak Susi. Jaraknya lumayan jauh dari tempat parkir. Naura berhenti sejenak di bangku depan ruang musik untuk mengengguk air mineral yang bawanya dan membuka roti yang tempat ia memasukkan ke ransel. Sebenarnya ia belum sarapan karena buru-buru ke sekolah. Naura, kamu sudah datang pagi banget. Ipo tiba-tiba duduk di sampingnya dan membuat Naura terdesak karena kaget. Maaf aku hendak maksud mengagetkanmu, ucap Dipo. Kamu sendiri kapan datangnya? Kok sudah di sini? Tanya Naura balik. Tadi sampai di parkir saat kamu berjalan menuju ke sini, jadi aku susul, jawab Dipo. Oh, jawab Naura singkat. Ia segera menghabiskan rotinya dan melanjutkan niatnya. Kelas kamu bukannya di sana ya? Tanya Dipo heran. Naura menatap Dipo sebentar. Kamu pernah dengar tentang cerita horor hantu kantin sekolah ini tidak, Dipo? Pasti kamu mau menanyakan tentang hantu ya? Dipo malah bertanya balik seakan dia tahu arah tujuan dari pertanyaan Naura. Kok kamu tahu? Kemarin aku sempat lihat kamu ngobrol sama Radit di kantinnya Pak Joko. Dito mengawali ceritanya. Radit, siapa Radit? Tanya Naura yang penasaran. Dito bangkit dari duduknya dan menarik tangan Naura. Ia mengajak Naura menuju kantin Pak Joko yang masih tutup. Tangannya membuka sedikit jendela kantinnya hingga terlihat siswa laki-laki yang berseragam beda duduk di salah satu bangkunya. Kamu bisa lihat juga? Tanya Naura yang semakin penasaran dengan Dipo. Ia tahu sejak kecelakaan di sekolah ini, waktu masih jadi siswa baru, aku pernah kecelakaan. Semenjak itu, aku mulai melihat satu persatu makhluk-makhluk terlihat mata itu. Awalnya aku takut, tapi lama-lama terbiasa. Apalagi aku sering berangkat lebih awal dan pulang lebih cepat, jawab Dipo panjang lebar. Dipo mengajak Naura ke kantin sebelah, sama halnya dengan memperlihatkan hantu di warung Pak Joko. Itu namanya Angel, Dipo. Kok kamu kenal mereka? Naura semakin penasaran. Dipo mengajak Naura duduk bangku di depan lab komputer mereka. Hantu yang pertama aku lihat setiap kali aku pergi ke kantin Mbak Siti maupun Pak Joko. Hantu itu sering mengalami meminta tolong, namun sampai sekarang aku tidak tahu kapan ia bisa tertolong. Jadi pemilik kantin tahu kalau di kantin mereka ada setannya. Tahulah orangnya hantu itu mereka yang ngurung. Hah? Maksudnya Dip, hantu itu peliharaan mereka? Naura terkejut. Apa yang dibicarakan berdua anak itu? Kalau tidak salah dengar mereka menyebut hantu. Jangan-jangan perempuan itu juga bisa melihat hantu. Naura mendengar suara hati seseorang yang ia kenal. Ia segera menoleh sekeliling dan ternyata benar. Mbak Susi, si pemilik kantin, sudah datang. Kamu kenapa, Tanya Dipo bingung dan Naura yang seperti mencari sesuatu. Enggak kok, terima kasih banyak ya infonya, ucap Naura ramah. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap bantu kok. Makasih ya Dipo, sebenarnya untuk saat ini aku hanya
penasaran dengan hantu-hantu kantin itu dan hantu yang katanya pakai baju merah, ucap Naura. Maaf ya Nau, nanti kita ketemu lagi ya. Hampir saja aku lupa, aku harus segera naruh berkas penting di ruang OSIS. Nanti takutnya kelupaan lagi berkasnya. Penting soalnya, Dipo. Langsung mengakar tubuhnya dan meninggalkan Naura. Naura hanya mengangguk. Ia juga pernah jadi anggota OSIS dan sudah menjadi hal biasa untuk membereskan berkas-berkasnya sebelum penyakit yang namanya lupa itu muncul. Naura melihat sudah lumayan banyak siswa yang masuk. Walaupun belum puas ia berbicara dengan Dipo, setidaknya ia mempunyai harapan untuk lebih dalam pengetahuannya. Beruntung ia bertemu dengan Dipo. Naura dari kejauhan. Putri memanggil namanya Naura. Ya Put. Naura bergegas menghampiri Putri. Mereka berjalan menuju kelas. Sebenarnya bel masuk kelas masih kurang lebih 30 lagi. Naura hampir lupa kalau harinya jadi ini adalah jadwal piket kelas bersama Putri. Sekian dan terima kasih. Cerita ini, alur cerita akan segera dilanjutkan di setiap konten-kontennya ke depan. Bersambung.